Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudia Akbar dari kelas TISC 23 kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek lanjutan eh, mata kuliah aplikasi mobile lanjutan dengan judul e-commerce sepatuku dan e-money coach e-money. Oke, langsung saja. Di sini ada lib. Lib itu kumpulan kode-kode Flutter. Di sini ada core. Core itu komponen inti aplikasi yang isinya ada constant, utils, service, temp, router. Di sini ada constant. Ada app constant.dart dan API endpoint.dart. Constant itu untuk konstanta global seperti endpoint API dan konfigurasi aplikasi. Di sini juga ada error, itu isinya ada exception.dart dan failures.dart. Error itu exception dan failure untuk penanganan error. Di sini ada network. Network itu untuk konfigurasi HTTP atau API client. Lalu berikutnya ada router, routing dan navigasi aplikasi. Berikutnya ada service, service seperti biometrik, deep-link dan notification. Berikutnya ada temp, tema aplikasi, warna, font dan style. Berikutnya ada utils, utility atau helper yang digunakan di seluruh aplikasi. Berikutnya ada data, lalu ada data data source. Data itu layer pengelola data dari API maupun local storage. Berikutnya ada data source itu sumber data atau remote API dan record storage. Berikutnya ada lokal, penyimpanan lokal atau secure storage. Berikutnya ada remote, itu request ke backend atau API. Berikutnya ada models, model data untuk parsing JSON. Ini ada repository untuk implementasi repository. Berikutnya ada domain atau arsitektur, layer business logic atau clean arsitektur. Begitu ada entities, itu representasi objek atau domain utama. Begitu ada repository, kontrak atau interface. Berikutnya ada use case, business logic untuk setiap fitur. Berikutnya ada injection, dependency injection atau service locator. Berikutnya ada presentation, layar user interface ada UI, di sini ada blocks, terus state management menggunakan block. Berikutnya ada page, page itu halaman-halaman aplikasi. Ini ada widget reusable yang digunakan sebagai halaman. Berikutnya ada core package.dart dan core.dart. Core.dart itu barrel fire untuk ekspor komponen core. Itu ada di sini ada package.dart itu untuk barrel file untuk ekspor package atau core modul. Berikutnya ada firebase option.dart, itu konfigurasi firebase. Berikutnya ada main.dart, itu entry point aplikasi Flutter.
Oke, langsung saja kita coba jalankan aplikasinya. Kita buka terminal. Saya kita manfaatkan. Pastikan di sini backendnya udah jalan ya. Jadi oke, ini kita bukan pattern untuk imaninya dulu. Ini sudah melakukan debug. Di sini sudah berhasil masuk ke aplikasi e-money-nya. Jadi langsung aja sini kita masuk ke akun. Di sini bisa langsung melanjutkan dengan akun Google. Oke, langsung pilih ini. Nah, ini kita bisa cek di sini di, di Memorize atau kita samakan di Gmail. Oke. Di Gmail itu OTP-nya 153 dan masih sama dengan apa yang di Memorize. Di sini berhasil masuk, bisa login. Kita coba lakukan top up. Ini di sini top up berhasil, saldo bertambah. Oke, kita sambungkan ke biometrik dulu. Oke, berhasil. Jadi kita akan mencoba running aplikasi e-commerce-nya.
Kita buka e-commerce-nya, kita jangan filteran. Bukan proses yang lumayan makan waktu untuk ngejebak awal-awal. Ini udah berhasil buka e-commerce-nya. Dan untuk ini emailnya. Ini tadi udah berhasil melakukan di ini. Kita coba di e-commerce. Oke, kita tulis dengan Google. Ini oke, berhasil login. Sebelum itu kita coba hubungkan e-commerce sama ini. Oke, kita hubungkan dengan hubungan akun. Sini dulu. Oke, ini kita buka untuk TTP-nya di Google Authenticator. Sebentar. Oke. Oke, di sini berhasil terhubung untuk e-commerce nomornya. Kita coba lakukan pembelian. Kita check out. Kita konfirmasi nomornya. Kita coba ke transaksi. Misalnya di keranjang. Kita tambahin. Ya, kita lakukan check out. Konfirmasi membayar. Oke, di sini kita bayar. Di sini akan masuk ini minta OTP. OTP itu ada di Authenticator. Oke, di sini. Ini status pembayaran berhasil. Kembali ke beranda. Oke. Ini berikutnya saya akan mengikuti di appling pada file Android manifest.xml. Saya mendefinisikan di appling menggunakan indent filter. Setiap indent filter terdiri dari action view, kategori default dan kategori browsable, sehingga aplikasi dapat dibuka dari browser maupun aplikasi lain. Bagian data menentukan URL yang dikenali aplikasi, misalnya sepatu futsal checkout untuk proses checkout dan sepatu futsal connect untuk proses menghubungkan wallet. Ketika URL tersebut dipanggil, Android akan mencocokkannya dengan intent filter yang ada, kemudian membuka main activity
Setelah itu, Flutter melalui deep link service memproses URL dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai. Selain itu, bagian query digunakan untuk aplikasi dapat mendeteksi atau berinteraksi dengan aplikasi lain yang mendukung skema deep link tertentu seperti ini yang bentuk yang atau ini. Oke, sini ada juga penjelasan .fa, client request OTP, backend generate OTP yang digit, ready server memory simpan OTP selama 5 menit, lalu kirim notif OTP ke Gmail via SMTP, lalu Flutter memasukkan OTP, berikutnya backend validasi dan Flutter baru bisa masuk ke aplikasi. Oke. Oke, jadi di sini saya akan melihatkan kode yang sudah saya komit untuk menggunakan bug saat saldo tidak cukup. Terus tidak deep link ke e-commerce melainkan menampilkan notif saldo tidak mencukupi. Sini ada error message saldo tidak cukup. Ini ada saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini, oke. Ini untuk error message ada di sini. Di payment OTP patch. Oke. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.